Ex-PSM Makassar Ramadan Sananta terancam terdepak dari timnas, STY dan Erick Thohir bikin rencana. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih timnas Indonesia Sintayong bikin rencana yang membuat posisi ex-striker PSM Makassar Ramadan Sananta terancam. Setelah tak lagi bermain bersama PSM Makassar, Ramadan Sananta hijrah ke Persis Solo dan menjadi salah satu striker andalan timnas Indonesia. Nama Ramadan Sananta meroket naik setelah penampilan impresifnya bersama PSM Makassar yang membuatnya dilirik STY membela timnas Indonesia senior. Tak hanya itu, Ramadan Sananta juga menjadi andalan di timnas Indonesia U23. Pada gelaran Piala Asia 2024 Qatar, Ramadan Sananta turut disertakan dalam skuad timnas Indonesia. Namun dari 4 pertandingan termasuk babak 16 besar Piala Asia 2024, Ramadan Sananta tak mendapatkan kesempatan bermain semenit pun. Kondisi Ramadan Sananta yang disebutkan mengalami cedera yang membuatnya harus diparkir meski diikut sertakan ke Qatar. Tentu posisi Ramadan Sananta di timnas Indonesia senior bukanlah pilihan utama, lantaran berjubelnya striker-striker senior yang mengisi skuad asuhan STY. Bahkan rencana terbaru STY dan Erick Thohir membuat posisi Ramadan Sananta semakin terancam. Dilansir dari Transfermarkt, performa lini depan timnas Indonesia yang tidak terlalu optimal di Piala Asia 2024 serta kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah memainkan 2 laga itu, kini dirasa menjadi sektor terpenting saat ini. Dan jika melihat deretan nama yang tersedia, tidak terlalu banyak pilihan untuk Sintayong. Pada Piala Asia kemarin saja, terhitung hanya Rafael Struijk yang bermain hampir di semua laga, dengan nama Dimas Drajat dan Hoki Caraka yang tampil, namun itu pun sebagai pemain pengganti. Dan sisanya ada nama-nama seperti Ramadan Sananta dan Dendi Sulistiawan yang sebenarnya dibawa hanya menjadi pelengkap di tim Garuda kemarin. Berbicara pada momen wawancara bersama Sintayong di kanal YouTube stasiun televisi, Ketua PSSI, Erick Thohir, mengisyaratkan mendukung rencana pelatih timnas Indonesia, Sintayong, yang ingin berburu bomber keturunan untuk dinaturalisasi. Namun orang nomor 1 di organisasi sepak bola Indonesia tersebut mengatakan Sintayong harus tetap memperhatikan nama-nama striker Indonesia saat ini yang sedang dalam tren baik, semisal Ramadan Sananta hingga Hoki Caraka yang secara usia mereka masih di bawah 23 tahun namun memiliki pengalaman yang cukup banyak. Bagaimana performa Hoki, Sananta, Dimas, sampai Struijk terus dijaga, ujar Erick Thohir dalam wawancara di YouTube Liputan 6 yang tayang pada Selasa tanggal 6 Februari tahun 2024. Sebab, antara pemain diaspora dan lokal, saya, dan pelatih Sintayong sama, siapa yang mau kasih yang terbaik untuk Merah Putih, imbu Erick Thohir. Nah, kombinasi-kombinasi ini yang harus dilihat, termasuk kami mencari lagi pemain dari luar negeri yang mau bergabung dengan timnas Indonesia, ucap Erick Thohir. Jadi, kami coba semua. Hoki masih berusia 19 tahun, Sananta 21 tahun, Dimas 26 tahun, Struijk 20 tahun. Jadi harus ada jenjangnya. Kami coba tanpa memisahkan siapa dan kenapa. Yang penting semua untuk Merah Putih, jelasnya. Di kesempatan yang sama, Erick Thohir juga mengatakan bahwa, selain pemain diaspora, segenap pelatih timnas Indonesia harus bisa memaksimalkan bakat yang tersebar di Indonesia, terutama yang bermain di BRI Liga 1 Indonesia musim ini. Sementara itu, belum diketahui misi perburuan Sintayong dan tim akan dimulai kapan, karena saat ini dirinya baru saja memutuskan untuk rehat dan berlibur sejenak ke negara asalnya Korea Selatan. Pada tanggal 24 September tahun 2022,
Ramadan membuat penampilan pertamanya untuk tim nasional Indonesia dalam pertandingan persahabatan melawan Curaçao. 3 hari kemudian, ia kembali tampil di laga kedua melawan Curaçao yang berakhir dengan kemenangan 2-1. Ramadan Sananta menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia yang meraih medali emas di SEA Games 2023. Timnas U23 Indonesia akan menjalani pemusatan latihan TC di luar negeri jelang tampil di Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda akan berangkat ke luar negeri setelah pelatih Sintayong memimpin timnas Indonesia yang bertanding melawan Vietnam. Piala Asia U23 2024 akan digelar di Qatar pada tanggal 15 April sampai tanggal 3 Mei tahun 2024. Adapun ada 2 pertandingan timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F. Laga pertama, timnas Indonesia terlebih dahulu menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024. Setelah itu, timnas Indonesia akan menjalani laga tandang melawan Vietnam di Stadion Maidin, Hanoi, pada Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024. Nah, timnas U23 Indonesia juga akan berangkat ke luar negeri bersamaan dengan timnas Indonesia yang bertolak ke Vietnam. Kemungkinan besar, Sintayong baru akan memimpin sesi latihan timnas U23 Indonesia di luar negeri setelah pertandingan tersebut. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan PSSI masih belum bisa menyebutkan berapa lama timnas U23 Indonesia TC di luar negeri. Federasi Sepak Bola Indonesia itu harus melihat terlebih dahulu agenda-agenda timnas Indonesia. Dalam waktu dekat ini kami akan atur berapa lama timnas U23 Indonesia TC di luar negeri. Yang terdekat ini kan timnas Indonesia akan melawan Vietnam. Setelah pertandingan di sini, timnas Indonesia langsung ke Vietnam. Setelah itu, baru dah berangkat itu timnas U23 Indonesia ke luar negeri, kata Arya Sinulinga kepada awak media termasuk bolasport.com. Arya Sinulinga masih belum bisa menyebutkan lokasi negara TC timnas U23 Indonesia. Ada kemungkinan lokasi TC timnas U23 Indonesia dekat dengan Qatar. Hal ini sempat dirasakan timnas Indonesia yang waktu itu mau berlaga di Piala Asia 2023 Qatar. Timnas Indonesia menjalani TC di Turki. Selama TC, timnas U23 Indonesia tidak hanya berlatih. Tim Merah Putih juga akan melakukan beberapa laga uji coba. Arya Sinulinga mengatakan bahwa dalam uji coba itu timnas U23 Indonesia tidak akan bertanding melawan Malaysia. Sebelumnya sempat diberitakan bahwa Malaysia akan mengikuti sebuah turnamen di Indonesia dan menghadapi timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia tidak uji coba melawan Malaysia. Kami akan bertanding melawan negara-negara di Timur Tengah. Secepatnya akan kami informasikan, tutup Arya Sinulinga. Apalagi, 2 agenda besar akan dijalani Sintayong dalam 1-2 bulan ke depan. Salah satu di antaranya adalah babak final Piala Asia U23 2024 pada bulan April tahun 2024. Agenda ini menjadi agenda penting bagi Sintayong. Permasalahannya agenda Piala Asia U23 2024 menjadi salah satu pertimbangan perpanjangan kontrak. Maka tidak ada kata lain bagi Sintayong untuk meraih target tersebut. Agenda lain yang tidak kalah penting adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar Maret nanti. Agenda ini akan menjadi kesempatan Indonesia melangkah lebih jauh lagi di Piala Dunia 2026. Untuk 2 ajang ini, ternyata muncul permasalahan berbeda. Ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, bagi Sintayong bukan masalah terutama terkait persiapan. Pelaksanaan ajang tersebut berada dalam jeda internasional. Dalam situasi semacam ini,
Shin Tae-yong dipastikan tidak akan mengalami kesulitan dalam pemanggilan pemain. Sebab dalam jeda internasional, setiap klub diwajibkan melepas pemainnya ke dalam timnas masing-masing negara. Namun berbeda dengan ajang Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong akan dihadapkan masalah besar. Jadwal ajang yang berada di luar agenda FIFA menjadi pokok pangkal masalah. Pemanggilan pemain untuk menjalani pemusatan latihan dan mengikuti pertandingan akan jadi masalah. Sebagian klub diperkirakan akan menahan pemainnya. Apalagi secara regulasi hal itu diperbolehkan. Permasalahan yang sudah di depan mata adalah untuk beberapa pemain timnas U23 yang berkarir di luar negeri. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Elkan Bagot. Kemungkinan besar klub tersebut tidak akan melepas mereka. Alasan pertama jelas agenda acara tersebut di luar agenda FIFA. Alasan kedua, seandainya para pemain tersebut sudah dimainkan di kualifikasi Piala Dunia 2026, mungkin tidak akan diizinkan dalam ajang Piala Asia U23 2024. Padahal keempat pemain ada di dua tim tersebut, dan keduanya menjadi tulang punggung timnas. Hambatan kedua kemungkinan datang dari klub-klub dalam negeri. Pada bulan itu klub-klub di BRI Liga 1 pasti sedang menjalani agenda padat. Otomatis pemanggilan sejumlah pemain akan mengganggu kinerja klub. Suara keras sudah muncul dari Borneo FC dan Persija, Jakarta. Kedua klub harus kehilangan banyak pemain yang diundang ke timnas Indonesia. Kabar terakhir, kedua klub tengah melakukan pembicaraan dengan PSSI terkait pemanggilan ini. Seandainya tidak terjadi kesepakatan, mungkin saja Shin Tae-yong harus berangkat ke Qatar dengan kekuatan seadanya.